Selamat pagi adik-adik, selamat datang dalam kuliah evaluasi informasi. Kuliah ini merupakan kelanjutan dari kuliah penelusuran informasi. Jadi, setelah kita mendapatkan informasi yang kita cari, kita perlu mengevaluasi kualitas dari informasi tersebut. Dan itu adalah hal-hal yang akan adik-adik pelajari dalam kuliah berikut ini. Jadi ini adalah outline kuliah saya. Kita akan pelajari langkah-langkah dalam mengevaluasi informasi, kriteria apa yang kita pakai untuk mengevaluasi informasi, dan bagaimana kita mengaplikasikan kriteria tersebut untuk informasi yang didapat atau diperoleh dari web. Baik, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah mengevaluasi informasi. Kalau kita ingat kembali, ini adalah langkah-langkah pencarian atau penelusuran informasi. Di langkah kelima, kita sebenarnya sudah mulai melakukan evaluasi informasi yang kita peroleh. Kita bisa mengevaluasi informasi yang kita peroleh berdasarkan jumlah hasil yang kita dapatkan, kesesuaian dari keyword yang kita pakai dengan informasi yang kita dapatkan, atau relevansinya. Jadi dalam mengevaluasi informasi, pertama kita harus membaca judul dari artikel yang kita temukan. Dari judulnya kita bisa mendapatkan kesan apakah artikel ini bisa menjawab pertanyaan kita atau tidak. Jika dirasa sesuai untuk menjawab pertanyaan kita, lanjutkan dengan membaca abstraknya. Di abstrak kita perlu memperhatikan apa tujuan penelitian tersebut. Kira-kira apakah tujuan itu sejalan dengan pertanyaan penelitian kita? Kemudian kita bisa membaca metode dan hasilnya, baru ke kesimpulan. Kalau dari abstraknya dirasa sudah sesuai, kita bisa melanjutkan dengan membaca full text-nya. Jadi tidak semua informasi yang kita dapatkan dari hasil penelusuran informasi perlu kita baca sampai ke full text-nya. Hanya artikel-artikel yang dirasa relevan yang harus kita baca secara lengkap. Oh ya, saya juga mau mengingatkan adik-adik bahwa di bagian bawah dari abstrak, adik-adik mungkin akan menemukan keyword yang menjadi kata-kata kunci untuk artikel itu. Nah, dari informasi keywords ini, adik-adik juga bisa memperbaiki pencarian adik-adik dengan menambahkan keyword yang sesuai yang sebelumnya belum adik-adik pakai. Baik, untuk tugas pertama adik-adik, silahkan scan QR Code berikut ini dengan Google Lens. Adik-adik akan bisa mengakses satu artikel jurnal ilmiah, dan sebelum kita benar-benar mulai mengevaluasi suatu artikel ilmiah, saya ingin adik-adik bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari suatu jurnal. Ini adalah jurnal yang saya maksud. Dalam aktivitas ini, adik-adik harus mengidentifikasi apa judul artikelnya, siapa nama penulisnya, apa nama jurnalnya, tahun berapa jurnal ini dipublikasikan, volume jurnal, dan nomor isunya. Jawabannya silahkan nanti dituliskan pada kuis terkait dengan evaluasi sumber informasi. Baik, kita akan berlanjut ke bagian 2 dari kuliah ini, yaitu mempelajari kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi informasi. Jadi apa saja yang perlu kita evaluasi dari suatu artikel ilmiah atau dari suatu sumber informasi. Jadi sumber informasi tidak selalu harus artikel ilmiah ya, tapi yang akan kita pakai dalam penulisan tugas-tugas ilmiah adalah sumber informasi ilmiah. Kriteria pertama adalah relevansi. Relevansi di sini maksudnya adalah kesesuaian sumber informasi tersebut atau artikel tersebut dengan pertanyaan yang adik-adik miliki, dengan tujuan adik-adik, dan dengan target pembaca. Jadi, setiap tulisan itu memiliki target pembacanya tersendiri.
Ada yang ditujukan untuk masyarakat umum, misalnya sumber informasi populer, ada juga untuk kalangan akademis, misalnya sumber informasi ilmiah. Untuk mengerjakan tugas-tugas ilmiah atau tugas-tugas akademis, tentu saja adik-adik harus memilih artikel yang relevan yang berasal dari sumber informasi ilmiah. Selain itu, adik-adik sesuaikan dengan pertanyaan adik-adik dan tujuan adik-adik mencari informasi. Baik, kriteria yang kedua adalah authority. Authority atau otoritas adalah siapa yang menulis atau mempublikasikan informasi tersebut. Jadi, kita harus memastikan bahwa penulis memang punya keahlian atau mendalami bidang tersebut. Jadi, bisa dilihat dari dia bekerja di mana, latar belakang keilmuannya apa, dan juga bisa dilihat dari jurnal yang menerbitkan tulisannya atau penerbit yang menerbitkan buku atau sumber informasi tersebut. Nah, ini menentukan otoritas dari suatu sumber informasi. Yang ketiga adalah kualitas tulisannya atau kualitas informasinya. Jadi, saat ini ada banyak sekali jurnal nasional maupun internasional. Jurnal nasional memiliki beberapa tingkatan ya. Kalau di Indonesia kita menggunakan Sinta 1 sampai Sinta 6. Makin besar angkanya, biasanya semakin rendah kualitasnya. Jadi yang paling bagus di Indonesia adalah Sinta 1. Nah, selain melihat tingkatannya, jadi kalau nasional tadi Sinta, kalau di internasional mungkin ada Scopus ya, ada Scopus Index. Kita perlu juga menilai kualitas sumber yang kita baca. Ya, jadi apakah penelitian tersebut dilakukan dengan metode yang sesuai? Apakah hasilnya dipresentasikan dengan benar? Apakah kesimpulan itu diambil dengan tepat sesuai dengan hasilnya? Artinya, dalam menilai kualitas, kita harus membaca tulisan tersebut. Yang perlu kita ingat adalah garbage in, garbage out. Kalau kita menggunakan sumber yang tidak berkualitas, maka tulisan yang kita buat juga tidak berkualitas. Ya, jadi bisa memengaruhi kualitas dari tugas kita atau tulisan kita. Yang keempat adalah objektivitas. Yang namanya objektif itu artinya tidak berpihak, netral, seimbang. Ya. Jadi, karakteristik tulisan ilmiah itu adalah objektif. Ketika kita menemukan sumber informasi di luar sana, baik itu ilmiah ataupun tidak ilmiah, misalnya sumber informasi populer, kita perlu menilai objektivitas dari tulisan itu. Apakah tulisan yang misalnya berisi pendapat itu ditulis dari perspektif yang seimbang atau netral? Dan apakah setiap argumen itu disertai dengan bukti, itu akan menentukan objektivitasnya. Informasi bisa saja tidak objektif karena si penulis atau penerbit informasi itu memiliki kepentingan. Kepentingannya misalnya ingin mempromosikan atau memasarkan suatu produk. Jelas dia akan menonjolkan kelebihan dari produk tersebut dan tidak terlalu banyak membahas kekurangannya. Nah, tulisan seperti ini tidak objektif. Kriteria berikutnya adalah currency atau kekinian. Apakah tulisan tersebut dibuat atau ditulis berdasarkan sumber-sumber terbaru atau tidak? Dalam dunia akademik, pengetahuan itu bisa berkembang dengan sangat cepat. Sesuatu yang dipublikasikan tahun lalu bisa jadi terbukti tidak benar atau salah atau ada perbaikan di tahun ini. Karena itu, kita harus memastikan bahwa informasi yang digunakan itu memang masih berlaku. Itu kenapa dalam banyak tugas akademik, termasuk skripsi, adik-adik diminta untuk menggunakan sumber yang dipublikasikan 5 tahun terakhir.
Apakah kita boleh menggunakan sumber yang lebih dari 5 tahun usianya? Boleh, tapi dengan catatan. Biasanya kita menggunakan sumber-sumber yang sudah lebih lama itu untuk informasi yang sifatnya sudah established atau memang sudah dijadikan referensi, misalnya teori-teori yang berkenaan dengan suatu ilmu. Contohnya di bidang saya, masih banyak teori pembelajaran yang dihasilkan di bawah tahun 2000 yang masih berlaku dan digunakan sampai saat ini. Jadi selain tahun penerbitannya, adik-adik juga harus menilai atau mengetahui apakah informasi ini masih berlaku atau tidak. Kalau adik-adik menggunakan buku teks, maka currency ditentukan oleh keterbaruan edisi buku tersebut. Misalnya saat ini bukunya sudah edisi 20, tapi adik-adik masih menggunakan buku edisi 10. Tentu saja ini tidak sesuai dengan prinsip currency atau kekinian informasi.